Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang infrastruktur e-learning. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya. Yang pertama Teh Ayu Sanjaya dan yang kedua yakni Jahid Abiyadi. Di sini saya Aufa Najda akan menjelaskan tentang definisi dari infrastruktur. Kemudian teman saya Teh Ayu Sanjaya akan menjelaskan tentang internet. Dan teman saya satu lagi akan menjelaskan tentang multimedia serta jenis dari multimedia interaktif. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan komponen penting dalam e-learning. Infrastruktur e-learning juga sebagai penunjang kinerja sistem teknologi. Infrastruktur e-learning diantaranya yaitu seperti PC atau personal komputer, atau biasa juga kita sebut dengan komputer yang digunakan secara individu. Yang kedua yaitu jaringan komputer seperti hub, router, dan switch. Dan yang ketiga yaitu internet. Dan yang keempat yaitu peralatan multimedia. Sebagaimana peralatan multimedia. Multimedia yakni gabungan dari dua unsur atau lebih. Di antara unsur tersebut yakni teks, grafis, gambar, audio, animasi, dan foto. Kemudian yang terakhir yakni telekonferensi. Apabila dalam telekonferensi itu terdapat synchronous learning, atau yang dimaksud dengan synchronous learning adalah pembelajaran secara langsung meskipun dengan jarak yang jauh tetapi dengan waktu yang sama. Nah, seperti hal itulah yang sudah kita jumpai berkali-kali dalam pembelajaran perkuliahan kita, yakni seperti Google Meet, Zoom, live chat, webinar, dan lain sebagainya, di mana dalam synchronous learning itu ada feedback antara guru dan siswa atau kolaborasi dalam pembelajaran di waktu yang nyata atau real time. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internet dan penggunaannya. Internet singkatan dari Interconnected Network. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Internet merupakan media informasi yang sangat besar manfaatnya bagi perkembangan pengetahuan siswa. Semua data baik berbentuk gambar maupun uraian sangat banyak tersedia di internet. Selain daripada itu, internet juga membantu memberikan pengetahuan generatif kepada anak. Mengapa begitu? Sebab anak-anak tidak cukup hanya diberi pengetahuan generatif, tapi dia juga harus mengembangkan pelajaran tersebut. Media internet juga sebagai sumber pembelajaran merupakan salah satu media yang dapat membantu guru dan siswa di dalam pembelajaran. Di dalam internet terdapat banyak pengetahuan yang dapat diambil manfaatnya untuk menambah wawasan siswa dan juga guru. Ada banyak manfaat yang kita peroleh dari penggunaan internet. Di antaranya adalah cepatnya proses pencairan informasi dan pengetahuan atau berita tentang hal-hal tertentu, dan kemudahan melakukan komunikasi secara murah dan efisien tentunya. Penggunaan internet sebagai media pendidikan dapat dianggap sebagai suatu hal yang sudah jamak digunakan di kalangan pelajar. Untuk itu, sekolah-sekolah bisa menjadikan internet ini sebagai sarana untuk belajar selain dari buku, dan agar mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah yang selama ini terjadi. Misalnya, minimnya buku di perpustakaan,
keterbatasan tenaga ahli, jarak rumah dengan lembaga pendidikan, biaya yang tinggi, dan waktu belajar yang terbatas. Menyadari bahwa di internet dapat ditemukan berbagai informasi apa saja, maka pemanfaatan internet menjadi suatu kebutuhan. Baik, mungkin hanya ini sedikit penjelasan terkait internet dan penggunaannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai multimedia yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Jahid Abiyadi. Nah, baik, bagian selanjutnya dari infrastruktur e-learning tentunya tidak terlepas dari adanya multimedia interaktif. Nah, sebelum itu, apa sih multimedia itu? Multimedia itu terdiri dari dua kata, yakni multi dan media. Multi artinya banyak atau jamak, sedangkan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti teks, gambar, suara, dan video. Jadi, secara terminologisnya, multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media seperti teks, gambar, suara, video yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, adapun yang dimaksud dengan multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Nah, kemudian ada jenis model multimedia interaktif yang digunakan untuk tujuan pembelajaran, yaitu diantaranya ada simulasi. Nah, simulasi ini digunakan untuk memperagakan sesuatu atau keterampilan sehingga pengguna merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Simulasi ini banyak digunakan pada pembelajaran materi yang sulit serta memerlukan biaya yang tinggi seperti melatih pilot pesawat terbang. Kemudian yang kedua ada model tutorial. Nah, model tutorial ini adalah jenis model pembelajaran yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagian, tabel, definisi, istilah, dan latihan yang sesuai. Model tutorial bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu. Komputer menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan, dan memberi umpan balik sesuai pengguna. Nah, selain model tutorial dan simulasi, terdapat banyak model multimedia interaktif yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Di antaranya Braille and Practice, Instructional Games, Hybrid, Socratic, Inquiry, dan Informasional. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.